Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa, anak-anakku TK, SD, kreatif cendekia yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh hikmah, penuh maghfirah, penuh ampunan, dan bulan Ramadan ini juga sebagai madrasah atau sebagai bulan pendidikan, yang mana pada bulan Ramadan ini kita diajarkan untuk kita bersabar, untuk kita menahan hawa nafsu, untuk kita selalu beribadah yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimatin. Ya. Jadi kita diwajibkan untuk mencari ilmu, baik laki-laki atau perempuan. Jadi kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Ilmu yang seperti apakah yang diwajibkan oleh Allah? Yaitu ilmu agama. Kita akan mencari ilmu agama pada bulan suci Ramadan. Kita akan mencari ilmu agama. Bagaimana kita mencari ilmunya? Ketika kita melaksanakan puasa, kita cari ilmunya dengan membaca buku-buku fikih dan sebagainya, atau ceramah-ceramah dari ustadz. Itu juga banyak kita akan mencarinya. Apalagi ilmu sekarang kita mudah untuk mencarinya, tergantung kita mau atau tidak. Kalau kita mau, kita bisa browsing internet, kita dengan beberapa untuk mencari ceramah-ceramah agama, itu sangat banyak kalau kita mau. Sehingga dengan ilmu tersebut kita akan mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Apalagi kita mencari ilmu di bulan suci Ramadan, pahalanya bisa berlipat ganda di bulan-bulan yang daripada bulan-bulan yang lain. Jadi mencari ilmu itu boleh di mana saja, ya. Bisa di sekolah, bisa di rumah, ya. Bisa di tempat-tempat mengaji, atau bahkan kita sedang bermain juga bisa mencari ilmu. Jadi kita biasakan selalu untuk berbuat baik kepada seseorang, berpikiran positif, sehingga kita akan sukses pada masa depan. Maka dari itu di bulan suci Ramadan, yuk mari kita mencari ilmu agama. Bisa kita mencari ilmu dengan mengaji, dengan belajar tajwid dengan para ustadz, dan bisa juga kita mencari ilmu dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama dimanapun kita berada. Jadi misalnya ilmu itu sangat banyak kegunaannya. Kita mungkin belum tahu, ya, belum tahu kegunaan ilmu di masa sekarang. Tapi masa depan nanti kita akan tahu begitu manfaatnya adalah sebuah ilmu, apalagi ilmu yang berkah atau ilmu yang bermanfaat. Kita mencari ilmu yang bermanfaat bagaimana? Kita dengan menghormati guru saja,
dengan yang lain. Ada suatu riwayat salafus soleh diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani itu mempunyai 7 murid atau 7 santri. Yang ke-7 ini wali muridnya atau orang tuanya semuanya pejabat pemerintahan. Pada suatu saat ya, Syekh Abdul Qadir Jailani ini sedang wudhu atau melakukan pekerjaan yang lain. Jadi semua muridnya itu membantu. Semua murid yang 7 ini tadi membantu. Ada yang mengambilkan kayu bakar, ada yang mengambilkan air dan sebagainya. Suatu ketika ada salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya itu datang menjenguk atau menengok muridnya yang belajar dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian ya, orang tua tersebut melihat anaknya sedang mengambilkan air yang harus digunakan oleh sang guru, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Seketika itu orang tua itu kemudian dia merasa menyesal atau merasa marah. Kenapa anakku yang seharusnya menuntut ilmu malah disuruh pekerjaan yang ini dan itu? Sehingga orang tua ini mengambil anaknya untuk pulang ke rumah. Sampai pulang ke rumah, kemudian dia sadar bahwa dengan melakukan pekerjaan tersebut, ya, melakukan membantu gurunya tersebut, mencari air dan sebagainya, itu merupakan barokah dari sang guru atau ridho dari sang guru. Maka ketika itu orang tua ingin mengembalikan kepada gurunya tersebut, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, ketika kau mengembalikan anakmu kepada saya dan kau merasa menyesal, ya, maka sudah terputuslah ilmu dari saya kepada murid saya. Sehingga ketika orang tua itu menyesal, ya, dia meminta maaf, itu sudah terputus antara guru dan anaknya, atau ilmu antara guru dan muridnya. Maka Bapak Ibu sekalian, jika kita mempunyai anak yang sedang diajar oleh guru dimanapun berada, kita dilarang untuk mencela. Memberi masukan boleh, masukan yang membuat anak kita menjadi pintar, menjadi lebih baik, tapi jangan sampai menyela atau mencela ataupun kita merendahkan guru tersebut. Karena anak kita masih belajar dengan guru tersebut, supaya tidak terputus ilmunya antara guru dengan muridnya tersebut. Maka dari itu pesan ini semoga bermanfaat. Kita selalu berbuat yang terbaik untuk anak-anak didik kita, dan kita semuanya mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan bulan suci Ramadan ini diharapkan kita selalu berbuat baik, berpikiran baik, ya, berpositif thinking pada siapapun, agar kita selalu menjadi orang-orang yang baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.